Selamat datang di podcast kami. Saya Tricia dan hari ini kita akan membahas dua film yang sangat menarik, The Call dan Kukira Kau Rumah. Bersama saya ada 4 pembicara hebat yang akan membantu kita mengupas kedua film ini. Yuk, kenalan dulu yuk. Hai semua, saya Calista. Saya udah nonton kedua film ini berkali-kali dan masih aja nemu hal bagus tiap nonton. Salma di sini suka banget analisis perbandingan film, apalagi yang punya tema serupa tapi eksekusi beda. Saya Ardi, fokus saya lebih ke aspek budaya dan sosial dalam film. Dan saya Kaiser, mahasiswa psikologi yang tertarik banget sama representasi kesehatan mental di media. Film seperti ini bikin saya belajar banyak. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, menarik banget nih. Kedua film ini punya protagonis perempuan yang kuat tapi menghadapi masalah yang sangat berbeda. Kalista, mungkin bisa kasih pandangan awal? Thanks Ica. Yang menarik, kedua film ini tuh sebenarnya membahas isolasi dalam bentuk yang berbeda. Di film The Call, isolasinya lebih ke temporal. Soyeon terisolasi oleh waktu. Sementara di film Kukira Kau Rumah, Niskala itu terisolasi secara emosional karena kondisi bipolarnya. Setuju. Dan cara penyampaian ceritanya juga beda banget. Di The Call, pakai pendekatan thriller psikologis, sementara di Kukira Kau Rumah, lebih ke drama karakter driven. Nah, ini menarik dari segi budaya. The Call mengambil pendekatan yang lebih universal dengan tema supernaturalnya, sementara Kukira Kau Rumah sangat spesifik dengan konteks Indonesia, terutama gimana kita sebagai masyarakat memandang kesehatan mental. Dan itu yang mau saya tambahin. Representasi mental health di kedua film ini benar-benar beda. Young-suk di film The Call, kondisi mental health-nya jadi plot device untuk antagonis. Sementara bipolar Niskala di film Kukira Kau Rumah dieksplor dengan lebih nuanced. Interesting banget. Kalau dari segi struktur cerita sendiri gimana? Ada yang mau sharing gak nih? Yang paling ketara sih soal timeline ya. Di film The Call, main-main sama waktu secara literal, bolak-balik antara masa lalu dan sekarang. Sedangkan di film Kukira Kau Rumah itu juga non-linear, tapi lebih ke flashback untuk mengeksplor karakter. Dan ini mempengaruhi tension buildingnya juga. The Call build tensionnya lewat paradoks waktu dan konsekuensinya. Sementara Kukira Kau Rumah, tensionnya lebih ke internal struggle-nya Niskala. Menariknya, kedua film ini sama-sama eksplor tema rumah, tapi dengan cara yang beda. Di The Call, rumah jadi portal antara dua waktu. Di Kukira Kau Rumah, rumah lebih ke metafora kenyamanan dan acceptance. Ya, dan cara kedua film ini handle resolusi konflik juga beda banget. Film The Call punya ending yang lebih ambiguistik dan gelap. Sementara film Kukira Kau Rumah fokus ke healing dan acceptance. Nah, kalau dari segi teknis filmmakingnya sendiri gimana? Di film The Call itu lebih ke visual storytelling yang intens, banyak main lighting gelap dan angle-angle yang bikin uncomfortable. Sedangkan di film Kukira Kau Rumah itu lebih subtle, fokus ke momen-momen yang intimate. Set desainnya juga mencerminkan tema masing-masing. The Call makai rumah tua jadi karakter sendiri, sementara Kukira Kau Rumah lebih ke spaces yang familiar dan everyday. Kalau soal character development-nya gimana? Kaiser mungkin dari sudut pandang psikologi kayak gimana tuh? Yang menarik, kedua film ini punya pendekatan yang beda banget untuk ke mental health. Young-suk di film The Call digambarkan sebagai produk trauma dan abuse, tapi narasinya lebih ke arah villain origin story. Sementara Niskala, bipolar disordernya Niskala di film Kukira Kau Rumah ditreat dengan lebih compassionate dan realistis. Dan ini mencerminkan perbedaan kultur juga ya. The Call mengambil pendekatan yang lebih genre savvy, sementara Kukira Kau Rumah lebih dekat dengan realitas sosial Indonesia. Kalau soal tema universal yang diangkat kedua film ini apa aja ya? Keduanya definitely explore tema isolation dan connection, tapi di The Call lebih fokus ke revenge dan consequences, sementara Kukira Kau Rumah lebih ke healing dan acceptance. Dan kedua film ini itu juga bahas power of choice dengan cara yang berbeda. Di film The Call, choices punya konsekuensi temporal yang masif, sedangkan di film Kukira Kau Rumah, choices itu lebih ke personal growth. Plus, keduanya juga membahas dampak trauma masa lalu, cuma dengan approach yang beda banget. Nah, kita udah bahas banyak aspek nih. Kalian punya nggak sih kesimpulan akhir dari masing-masing dari kalian? Menurut saya, kedua film ini menunjukkan betapa bervariasi film-film di sinema Indonesia. The Call proves kita bikin
thriller supernatural yang solid, sementara Kukira Kau Rumah menunjukkan kedewasaan kita dalam handle isu sensitif. Setuju nih, dan menariknya, meskipun genre dan pendekatan berbeda, kedua film ini sama-sama berhasil bikin penonton invest ke karakter-karakternya. Yep, dan keduanya nunjukin evolution positif dari perfilman, baik dari segi teknis maupun storytelling. Plus, keduanya buka dialog penting tentang mental health, meski dari sudut pandang yang berbeda. Perfect. Sepertinya kita sudah cover banyak aspek menarik dari kedua film ini. Ada pesan terakhir gak nih untuk pendengar? Menurut saya sih tonton dua-duanya ya. Mereka complementary satu sama lain dan kasih perspektif beda tentang human connection. Dan appreciate how each films handle their themes differently but equally effective. Plus, ini jadi bukti kalau film Indonesia bisa tackle berbagai genre dan tema dengan baik. Dan jangan lupa untuk appreciate nuance dalam setiap film, especially ketika membahas isu sensitif kayak mental health. Thank you semua. Oke, kita kan udah bahas secara umum nih. Nah, sekarang gimana kalau kita bahas secara mendalam aja? Dan kita sharing-sharing aja lah ya, analisis yang udah kita buat nih masing-masing soal kedua film ini. Kita bandingin deh, gimana deh? Analisis secara mendalam dan detail soal The Call dan Kukira Kau Rumah. Atau enggak, mulai dari aku aja deh. Kalau untuk bagian anti klimaksnya terjadi saat tokoh utamanya nih, si Soyeon itu di masa kini menyadari bahwa Yongsuk, penelepon dari masa lalu, menjadi semakin berbahaya dan kejam. Setelah serangkaian manipulasi waktu, Yongsuk ini berhasil membunuh ibu Soyeon di masa lalu, yang membuat masa depannya si Soyeon ini berubah drastis. Kehidupan Soyeon menjadi kacau karena Yongsuk ini memanfaatkan pengetahuannya tentang masa depan untuk mengendalikan situasi. Namun, si Soyeon akhirnya berhasil membalik keadaan dengan memberikan informasi kepada ibunya di masa lalu tentang cara melawan si Yongsuk. Dalam konfrontasinya yang terakhir ini, untuk klimaksnya, ibu Soyeon berhasil mengalahkan si Yongsuk dan menyelamatkan putrinya. Kalau untuk penyelesaiannya, di bagian akhir, si Soyeon percaya dirinya telah mengubah masa lalu dan selamat bersama ibunya. Namun, plot twistnya di terakhirnya nih menunjukkan bahwa si Yongsuk dari masa lalu tetap hidup karena manipulasi waktu. Setelah kredit akhir, terlihat si Yongsuk ini masih memiliki kendali atas masa lalu dan mungkin akan tetap menjadi ancaman. Penyelesaian ini menciptakan suasana tidak pasti dan meninggalkan penonton dengan pertanyaan tentang bagaimana ya masa depan Soyeon dan apakah si Yongsuk benar-benar dikalahkan. Nah, kita masuk ke penokohannya nih. Nah, untuk Soyeon itu digambarkan sebagai protagonis yang cerdas, mandiri, dan pemberani. Namun, memiliki luka emosional akibat dari kematian ayahnya yang disebabkan oleh Soyeon yang tidak mematikan kompor. Nah, Yongsuk digambarkan sebagai antagonis yang licik, berdarah dingin, dan manipulatif. Namun, ia menjadi seperti ini karena ibu tirinya yang terus menyiksanya dan menyakitinya. Nah, selanjutnya ada ibunya Soyeon. Nah, tidak banyak informasi yang bisa diambil dari tokoh ibu Soyeon ini. Tapi yang jelas, dia berperan sebagai tirtagonis yang memiliki sifat pemberani dan rela melakukan apapun untuk anaknya. Kemudian selanjutnya ada ibunya Yongsuk. Nah, ini juga sama seperti ibunya Soyeon. Tidak banyak informasi yang bisa diambil dari tokoh ibunya Yongsuk ini. Tapi yang jelas, dia berperan sebagai tirtagonis, memiliki sifat yang keras dan manipulatif. Selain itu, dia juga yang merupakan penyebab dari sifat keji dan jahatnya Yongsuk karena ibunya Yongsuk telah memberikan penderitaan kepada Yongsuk baik secara fisik maupun mental. Nah, kemudian untuk amanatnya gimana? Nah, untuk amanatnya, amanat dari film The Call ini yaitu janganlah sembarangan membantu orang, apalagi kita belum kenal dengan motif aslinya. Karena sesungguhnya kebaikan yang salah tempat bisa menjadi bumerang malapetaka. Oke, kita lanjut aja ke bagian komplikasi dalam film The Call. Jadi di bagian komplikasi dalam film The Call ini dimulai ketika Soyeon mengunjungi rumah masa kecilnya dan menemukan telepon tua di rumah tamu. Tiba-tiba telepon itu sering berdering karena
Penasaran, Sion mengangkat telepon tua tersebut. Setelah diangkat, terdengar suara gadis yang meminta tolong kepada Suyeon. Akhirnya Suyeon berkenalan dengan gadis yang bernama Oh Young Suk. Usia yang sama membawa mereka pada pertemuan lintas waktu dan akrab. Mereka saling bercerita tentang keresahan hidupnya. Young Suk bercerita bahwa ia hidup di tahun 1990. Mendengar itu, Sion terkejut dan bertanya-tanya mengapa ia bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup di masa lalu dan sosok Oh Young Suk sudah meninggal di tahun 1999. Sayangnya, perbuatan Young Suk tersebut membuat ia akhirnya agak dihiraukan oleh Suyeon yang asik berbicara dengan ayah dan ibunya yang kembali sehat dengan rumah mewah dan semua yang Suyeon miliki. Mendengar hal tersebut, Suyeon kaget dan meminta maaf, namun semuanya terlambat. Usut punya usut, Young Suk memiliki masalah mental yang parah. Ia rela membunuh ibu kandung sendirinya yang seorang peramal. Itu kenapa ibu Young Suk menyiksa dirinya berharap ada perubahan karena dia tahu kalau Young Suk besar nanti akan banyak orang mati yang ada di tangan Young Suk. Kini Young Suk akan membalas dendam kepada semua orang yang merebut kebahagiaan termasuk Suyeon. Dia berniat mematikan ayah Suyeon kembali dan merusak hidup Suyeon di masa lalu supaya lebih hancur di masa depannya. Mereka jadi berselisih dan keberadaan Young Suk semakin membahayakan Suyeon. Kehidupannya di masa lalu bisa membuat ibu dan dirinya mati di tangan Young Suk. Hal ini dikarenakan Young Suk yang mengetahui kondisi tak baik di masa depannya yang membuatnya ingin balas dendam dan berencana mengubah masa lalu. Untuk tema sendiri, film The Call menyajikan sebuah eksplorasi menarik tentang takdir, pilihan, dan hubungan manusia melalui lensa perjalanan waktu. Dua manusia yang hidup di era yang berbeda terhubung melalui sebuah telepon tua. Untuk alur cerita sendiri, di The Call cukup unik dan cukup rumit. Karena secara garis besar, alur cerita maju dari masa lalu ke masa kini, namun ada juga elemen kilas balik yang digunakan untuk memperjelas situasi karakter dan motif karakter. Tak hanya alur, sudut pandang dalam film The Call juga unik. Sebagian besar berfokus pada Soyeon. Kita mengikuti perjalanan Soyeon dari awal penemuan telepon tua hingga keterlibatannya dalam peristiwa-peristiwa misterius yang melibatkan Young Suk. Namun, film ini juga memberikan kesempatan kepada penonton untuk melihat cerita dari sudut pandang Young Suk. Melalui kilas balik dan dialog telepon, kita mendapatkan gambaran tentang kehidupan Young Suk di masa lalu dan motivasi di balik tindakannya. Untuk klimaks film The Call adalah momen di mana semua misteri terungkap dan konsekuensi dari tindakan karakter mulai terasa. Setelah menjalin hubungan yang rumit melalui telepon tua, Soyeon akhirnya menyadari bahwa Young Suk, sosok yang awalnya ia anggap membutuhkan bantuan, ternyata adalah dalang di balik semua peristiwa mengerikan yang terjadi. Konfrontasi antara keduanya mencapai puncaknya, di mana Young Suk mengungkapkan motif sebenarnya di balik tindakannya yang manipulatif. Pilihan sulit dihadapkan pada Soyeon, memaksanya untuk mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ending film ini sengaja dibuat ambigu, meninggalkan banyak pertanyaan dan ruang bagi penonton untuk berinterpretasi. Thank you semua untuk pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Tricia, signing off.